my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. Kedua, tidak semua akan resonate dengan kamu. Ketiga, segala macam kritik dan saran positif aku terima. Keempat, jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Halo, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Kalian di sini adalah untuk Aquarius. Aquarius, aku akan bacakan untuk cinta mingguan sampai dengan akhir Maret ya. Ada bless, ada perasaan feeling lonely. Kamu di sini kayak ngerasa diacuhkan. Dan di sini ada to the sea. Tapi kamu ada usaha untuk move on kok. Oke? Di sini energinya itu aku merasakan energi melepaskan ya Aquarius. Kalau untuk kamu yang single, yang habis patah hati atau apapun, ini ada energi melepaskan tuh bagus banget. Nah, di sini ada Four of Pentacles. Kamu akan care dengan dirimu sendiri. Page of Swords. Dan di sini ada Two of Cups. Di sini artinya adalah ketika kartu bless muncul, maka apapun yang terjadi pada dirimu, mau patah hati, terus pacaran dan lain-lain ya, hatinya lagi senang dan lain-lain, itu kamu jalanin aja gitu. Kamu tapi lebih kayak bersyukur bahwa oke, aku di sini harus merasa harus bisa kayaknya kayak self love. Nah, kalau misalnya sudah ada self love di sini, maka kamu sendiri tuh udah nggak goyah gitu loh, mau ngapain juga. Ya, terus di sini ada orphan atau perasaan alone, kayak kamu itu sebatang kara kayak Hachi gitu. Aku melihatnya di sini ada Four of Swords, Chariot, dan di sini ada Queen of Wands. Di sini kalau misalnya kamu merasa kayak kecapean atau kamu sudah lelah dengan semua yang memang intinya kayak sudah kamu lakukan apapun ya, kamu merasa tuh kamu tuh baik, kamu tuh merasa kamu itu sebetulnya nggak berbuat salah apa-apa, tapi kenapa sih aku tuh merasa kayak dijauhin, kenapa sih nggak ada yang ngerti aku, I feel lonely. Apapun yang kamu kerjakan di sini sebetulnya adalah untuk bersama gitu loh. Misalnya kamu udah punya pasangan, kamu merasa di sini bahwa aku itu adalah orang yang bisa memutuskan sesuatu gitu loh. Aku tuh adalah orang yang ngeberesin semuanya, tapi bahkan kamu action gitu loh, tapi kayaknya kamu nggak dihargain gitu loh. Di sini kamu mulai mau pegang kontrol dalam hidup kamu, tapi ya orang-orang juga tidak ada support kamu gitu loh. Apapun yang kamu lakukan rasanya salah aja, ya kan? Bahkan pasangan kamu pun atau kamu di sini yang single, kalau kamu pendekatan sama orang, rasanya kayak salah aja gitu loh. Padahal kamu tuh udah gerak, udah ngerasa kayak oke, langkahku ini udah tepat gitu, tapi bukannya dia makin dekat tapi makin jauh, dan kamu sih lelah. Akhirnya di sini kamu yang bisa kamu lakukan adalah merenungi, tetap move on. Ya sudah, kalau yang nggak bisa didapat itu, aku sekarang udah mulai harus beberes lah ibaratnya. Sini ada Five of Swords. Ya, kamu pergi dikarenakan ada sakit hati di sini. Tuh, lebih kayak apa ya teman-teman? Banyak kekecewaan. Banyak menurut kamu tuh cinta kan bukan kompetisi gitu loh. Kalau dibuat kompetisi, kamu mendingan mundur, pergi. Ten of Fool di sini ingin sebuah langkah baru, ingin ada ide baru, ingin ada suatu pencapaian baru. The Death ini kan, bener kan? Di sini ada langkah untuk move on, untuk sesuatu yang benar-benar emang tidak lagi layak untuk kamu pertahankan, kamu buang, kamu akan menjadi sesosok yang kuat,
orang yang positif, orang yang baru. Ini aku lihat ada Five of Swords. Memang awal-awalnya itu kesedihan itu akan ada. Kamu merasa sekarang mungkin orang-orang itu nggak ada yang bisa ngertiin kamu. Bahkan kamu tuh udah kayak action, udah menunjukkan apa ya, kalau kamu tuh orangnya tuh konsisten gitu loh sama dia gitu loh, tapi ternyata ujung-ujungnya capek. Dan di sini bukannya dia makin dekat makin pergi gitu loh, ninggalin kamu. Waduh, ini perjalanannya panjang sih, cuman nggak apa-apa. This is the process, dan kamu orangnya santai, kamu orangnya nggak begitu yang ambil pusing, karena menurut kamu kalau ada pertemuan ada perpisahan, kalau ada awal ada akhir. Itu sih yang aku dapat ya teman-teman. Kemudian untuk menikah di sini, untuk yang sudah menikah, atau ini energinya bisa kebolak-balik lah. Kamu orang yang di atas atau kamu orang yang di bawah, ya. Di sini tuh energinya juga pergi, ya. Energinya tuh belajar lagi di luar, belajar lagi untuk lebih mendapatkan ilham dalam diri. Ada Knight of Pentacles. Kemungkinan kamu di sini menyibukkan diri dengan bekerja atau belajar. Ya, kamu ingin mencapai sesuatu yang sebetulnya itu ujung-ujungnya adalah untuk pemenuhan kehidupan kamu gitu loh. Pemenuhan kehidupan untuk orang di rumah. Mungkin apa sih yang bisa aku lakukan gitu. Ada kayak penyesalan bahwa kok I'm a loser mungkin ya. Karena di sini ada kayak perasaan sendiri gitu loh. Ada pergejolakan. Mungkin banyak orang yang mandang kamu rendah. Kayak ini orang kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain deh. Nggak bisa ngidupin deh. Nggak bisa ngapain deh. The word. Tapi kalau nggak ada cambukan itu, kamu tidak belajar dari masa lalu. Berarti di sini saatnya adalah energinya di tengah-tengah ini adalah kamu tuh harus bisa introspeksi diri dulu. Ya, memutuskan mana yang baik, mana yang enggak buat kamu. Karena di sini ada gambar wanita dengan mata tertutup dan dia punya sword. Dia belum tahu memutuskan apa. Tapi kamu masih nimbang-nimbang mana sih yang sekiranya nih untuk keluargaku, untuk orang yang aku cintai di samping aku harus memberikan apa lagi sih? Itu akan berpikir kamu tuh secara mental, cara berpikir kamu tuh akan lebih more, kamu akan paksakan itu. Makanya orang yang di atas ini agak capek sebetulnya. Nah, tapi ujungnya di sini adalah ketika kamu sudah mikir, kamu akan dapat ide, oh ya aku harus begini nih. Aku sikapnya harus begini nih. Kalau misalnya kita bicara masalah menikah, kita udah nggak bicara masalah aku kamu, tapi kan kita. Kalau misalnya kamu sudah punya anak dan lain-lain, ya kan? Dan di sini ada banyak beban yang kamu harus jalani, gitu loh. Sekalipun kamu sudah move on, tapi tetap di sini energinya ya teman-teman. Kamu nyaman-nyamanin diri walaupun beban kamu tuh berat banget. Di sini kamu tuh merasakan kayak lelah sebetulnya, kayak kayaknya kenapa sih aku tuh mesti nanggung ini semua. Nggak ada salahnya sih buat kamu di sini yang kalau memang butuh bantuan, butuh apa, kamu minta tolong. Sekali-kali bolehlah teriak, ya. Karena ini sumpah akan lelah sekali, akan panjang perjalanan kamu. Kita lihat dari oracle ya teman-teman. Di sini The Runner, fotograf, dan nah kamu jangan selalu kayak, aku ngerti gerak kamu tuh cepet ya, tapi kalau ada masalah kayaknya suka mentingin ego deh. Jadi mesti stop dulu, kelarin dulu egonya, sembuhkan, baru kamu kerjain yang lain. Supaya nggak gerusak-gerusuk, udah kayak mau ngomong apa sampai bingung gitu. Mau ngelakuin apa sampai nggak tahu. Kadang-kadang ada orang ya, udah kayak overlapping, udah capek, tetap aja dipaksa. Fotograf, jadi kamu
ada beberapa pikiran di sini bahwa oh ya hidup aku tuh dulu enak ya, dulu gini ya, dan oke, kenapa kamu nggak create lagi di sekarang? Kalau yang tadinya kamu suka apa nih, kamu lakuin lagi sekarang. Ada golden mirror. Ini lebih kayak cinta ke diri sendiri. Ayolah, mulai kayak cinta ke sekitar, karena kalau kelamaan nanti bisa jadi narsis, teman-teman. Ya. Penting lah buat kita itu untuk kamu tuh bisa lebih kayak oke, aku tuh harus bisa mendekatkan diri sama keluarga, mendekatkan diri sama orang-orang yang kamu suka, kayak gitu loh. Ya nggak melulu sama temen lah, karena teman tuh cuma bisa senang-senang. Tapi dikala kamu susah, adakah yang bantu? Kalau ada yang bantu berarti kamu nggak akan merasa sendirian seperti di sini. Untuk abundance, ada pesan-pesannya ya. Untuk conscious consumer, you have the power to heal and help the world with your decision to buy only products and service that are ethical dan environmentally friendly. Ya, kamu bisa di sini dengan membeli sesuatu barang itu yang kelihatannya tuh kayak berguna. Misalnya kamu sukanya otomotif, mulai beli tanaman-tanaman hijau. Dengan gitu tuh bagus buat oksigen kamu dengan otak kamu yang sudah nggak karuan itu, ya kan? Ada detox your friendship. Mulai sekarang untuk Aquarius, baik-baiklah pilih-pilih teman-teman yang sekiranya kayak cuman bisa pamer, mau nunjukin barang sama kamu, aku punya ini tuh udah jauhin, nggak penting. Kamu harus bersyukur di sini. Kamu tuh patut untuk mendapatkan yang lebih dari yang semestinya. Dengan cara apa? Dengan cara kamu tuh lebih open, terbuka, bersyukur, dan bener-bener kayak apa ya teman-teman, kayak harus berusaha gitu lah. Have courage to ask for and accept help. Jadi di sini jangan sungkan untuk minta bantuan seperti yang aku bilang tadi, karena di sini aku lihat kamu sudah chaos. Akan makanan yang sehat ya teman-teman, clean energy food, banyak makan buah, banyak makan sesuatu yang organik, diet ya, fokus, karena itu akan nambahin kamu fokus. Power of prayer, jangan lupa untuk berdoa kemanapun kita pergi, untuk apapun alasannya ya, untuk terberkahi selain sama keluarga juga sama Tuhan. Kita nggak boleh ngelupain Tuhan. Tuhan itu pertama, yang lainnya ntar dulu gitu loh ya. Oke, ini pembacaan dari aku untuk kamu. Di sesi ini aku mau kasih tahu bahwa mungkin aku memiliki paket coaching itu bisa dengan tarot dan tanpa tarot. Minimal itu 45 menit ya teman-teman. Soalnya memang ini bukan aku mau menyembuhkan kamu gitu, tapi how to, bagaimana kamu itu bisa ngomong sama dirimu sendiri, karena solusi ada dalam diri kamu. Aku cuma sebagai fasilitator di sini. Jadi aku tidak akan menggunakan tarot sebetulnya. Ada kartu yang berbeda dan itu hanya untuk orang-orang yang dari sekarang pikirannya ke depan, bukan ke belakang. Jadi kalau kamu masih nanya, dia gimana ya, nah itu aku pakai jasa tarot. Tapi kalau misalnya Kak, langkahku selanjutnya seperti apa? Aku ingin diriku ini termotivasi untuk bisa beli rumah nih. Misalnya aku ingin termotivasi bahwa aku single mom, aku ingin punya pasangan lagi. Apa yang ku harus perbaiki? Kayaknya aku udah melakukan apapun tapi insight-nya masih kurang gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu itu masuk tema coaching. Dan di sini bukan konsultasi ya teman-teman, tapi coaching. Coaching adalah kalau kamu bilang kok nggak ada solusinya sih, solusinya dalam diri kamu sendiri. Gitu. Aku cuman memancing di sini supaya kamu tuh bisa lebih, oh ya, apalagi yang mesti digali? Apalagi ya kita. So, ini adalah pembahasan dari aku. Semoga kamu suka dan see you when I see you, Aquarius. Bye-bye. Hai teman-temanku semua, apa kabar?
Di sini untuk kamu yang berbintang Gemini. Gemini kita cek dulu ya energinya. Untuk Gemini di sini ada yang single dan juga ada yang berpasangan, atau Kak energinya kebalik nih Kak, atau setengah-setengah, nggak apa gitu. Karena sering banget aku denger Kak kebalik, ya udah dibalik aja, yang enaknya gimana. Ya, kita lihat di sini, come to the edge. Ya udah paling nggak ada lagi jalan gitu. Happy. Oke. Di sini ada deep knowing. Teman-temanku, untuk kamu yang di sini single, kayaknya apapun yang sudah kamu lakukan tuh rasanya udah mentok. Kamu merasa kayak gitu, kayak dikit lagi nih kalau aku terusin terlalu kayak egoku gede, nanti menjatuhkan aku sendiri gitu. Jadi dibilangnya jangan. Kadang-kadang tuh kamu adalah action yang tiba-tiba gitu, yang ekstrim. Nah, tapi di sini kamu, kita lihat ya. Nah, itu akan menyulitkan kamu sendiri. Kamu di sini tuh akan lebih seperti apa ya teman-teman? Kalau untuk masalah cinta, lebih seperti kayak kamu memaksakan sesuatu tadinya bahwa harus, dan di sini kamu tuh udah mulai kayak low speed jatuhnya, dan di sini galau lagi, mikirin ini itu lagi yang nggak penting ya. Ini adalah energi dari yang kemarin, energi dari minggu kemarin. Gimana dengan minggu ini? Mungkin ini kamu sudah alami atau kebawa ya. Di sini kartunya ceria, happy. Jadi apapun yang dalam pikiran kamu, karena kamu merasa kamu sudah bisa mensupport dirimu sendiri, tuh di sini the sun. Energinya ini sangat bagus, dipertahankan ya. Tuh, kamu lah nggak berpikiran netting lagi nih ke orang yang kamu incar, ke orang yang kamu sayangin. Kalau kemarin itu kamu tuh lebih banyak ego gitu loh. Di sini kamu lebih santai, kamu lebih kayak fokus ke dalam diri, fokus ke arah masa depan kamu, baik dari sisi kerjaan maupun masalah cinta ya. Ini akan menjadi suatu momok besar buat kamu. Aku energinya harus tetap bagus, aku tidak boleh terkena ego dan lain-lain. Ada pertanyaan dalam hati, kenapa ya mereka ini seperti ini sama aku? Kenapa ya aku ini kok kayaknya kena hawa ekstrim nih, gitu loh. Kayak sesuatu yang gak kamu pikirkan sebelumnya tuh kejadian sama kamu dan buat kamu tuh kayak bertanya, lah kenapa ke gua dah, gitu loh. Ya kan? Dari sini kamu tuh menghadapinya nggak cuman pasang badan. Misalnya ada yang kamu nggak seret, kamu orangnya langsung ngomong gitu. Kamu langsung ngomong di sini, langsung action. Tapi dengan cara komunikasi kamu seperti ini, kamu akan lebih banyak tahu. Apa yang kamu belum tahu, kamu akan makin tahu. Ternyata begini loh. Akhirnya kamu decide untuk sendiri, untuk menjalani apapun ini. Mau ini asmara maupun apapun ya, ini kamu decide untuk sendiri, fokus sama diri sendiri. Dan di sini kamu mau ada proof, bukti bahwa gue bisa loh. Nih, ada tim. Ya, jika ini bermasalah dengan hubungan antar teman seseorang, kamu di sini sudah banyak tahu. Ibaratnya, gue udah kenyang, gue udah tahu, gue udah kayak terserah deh mau ngapain, yang penting gue sekarang mau happy, mau seneng, mau ada rencana sendiri gitu. Kemudian di sini ada Six of Wands. Six of Wands itu artinya sendiri, kalau dikaitkan dengan come to the edge ya, kamu di sini nggak akan menyerah gitu loh. Sekalipun kamu sudah tahu kamu tuh kepepet ya, dalam hal apapun ini kepepet, tapi kamu nggak akan menunjukkan bahwa kamu tuh kalah gitu, masih ada perlawanan.
Queen of Wands. Ada perlawanan, ada tindakan. Dan di sini The Sun. Kamu membuktikan sesuatu di sini, teman-teman. Membuktikan bahwa loh, nggak ada yang selesai di sini. Nggak ada. Ini nggak harus terjadi. Ini nggak harus over. Kalau misalnya kamu udah hubungan dengan masa lalu atau orang yang kamu fokusin, kamu bilang ini nggak ada overnya. Belum over. Aku masih ada perjuangan untuk kamu. Itu. Aku masih bisa melit. Misalnya kamu udah punya anak atau keluarga ini tuh menjadi lebih baik lagi. Ada tanggung jawab aku juga di sini. Nah, kayak gitu. Dan kamu berhasil, you did it. Dan di sini ada the world, terus ada the star, two of cups. Akhirnya mereka di sini menghargai perjuangan kamu, ya. Kamu di sini mungkin mendapatkan namanya harmonis lagi di hubungan pasangan, ya, antar teman atau apapun. Di sini modelnya kayak lebih koneksi hubungan kamu itu, sekalipun kamu sudah didaunkan, ya, didaunkan sama orang, tapi kamu tetap berdiri. Ini langkah bijak begini. Kamu makin lama makin dewasa. Ya. Di sini aku melihat, ya, kamu adalah orang yang lebih apa ya, teman-teman? Lebih kayak menghargai memori yang sudah kamu pernah ada, yang sudah pernah kamu buat sama orang ini, itu tetap kamu keep. Jadi kamu nggak melupakan. Misalnya gini, kondisi rumah tangga kamu nggak bagus nih, kamu ingat-ingat lagi, oke, aku akan perjuangkan apapun, aku harus sabar, karena perjalananku ini tuh nggak sedikit gitu loh dengan si dia. Jadi aku harus mendapatkan kepercayaan lagi, aku harus mempertahankan apa yang sudah aku punya. Ada kartu di sini tadi aku lihat, ada Temperance, ada Six of Cups, Eight of Wands, ya. Ada the Star, ada harapan-harapan bahwa apa yang sudah kamu lakukan itu di replay back, ada feedbacknya. Karena kamu merasa di sini, aku sudah sejauh ini, nih. Apa yang sudah jadi milikku, seharusnya milikku, tidak boleh diporak-porandakan, tidak boleh hancur, tidak boleh aku nggak kuat gitu loh. Ini lebih kayak pendewasaan diri sih untuk kamu. Jadi aku bilang energinya dijaga. At least minimal kamu tuh masih ingat, oh iya, aha, gue harus gini gitu. Ya, fokus on yourself first, ya. Sekalipun kamu di sini pengen membahagiakan semua orang, Gemini, tapi membahagiakan diri sendiri itu lebih penting. Kalau butuh teman curhat, silakan ya, curhat sama aku atau sama teman-teman kamu. Tetap kasih cinta ke orang yang mungkin sudah merendahkan kamu, membenci kamu atau apapun itu. Kamu tetap kasih cinta. Gimana lagi sih biar mendukung nih untuk apa namanya, kesejahteraan hidup kamu? Ini ada oracle-nya. Lepas dari zona nyaman. Kalau misalnya dalam pekerjaan kamu nggak suka, ya sudah saatnya kamu upgrade. Kamu harus upgrade. Nih ada kalau misalnya kantor yang lama ini nggak bisa kasih kamu upgrade, saatnya kamu berubah haluan. Oke, mungkin aku kalau nggak gini, hobi baru gitu, ada hobi baru, mungkin aku di bidang ini aku nggak cocok nih, aku mesti gimana nih yang sesuai dengan keahlian aku. Fokus sama prioritas kamu, karena kalau kamu nggak fokus sama prioritas, manajemen waktunya, manajemen pikiran juga jelek.
Release resentment about money. Jangan semua tuh dikit-dikit duit. Ya aku tahu sih dengan uang itu kamu bisa membeli semuanya gitu loh. Tapi kadang-kadang itu kita mesti berpikir ada hal yang lebih penting daripada uang. Kebahagiaan diri, kepercayaan orang sama kita, kenyamanan hidup. Kalau buat aku itu. Kalau buat kamu apa? Terus di komen. Jangan selalu merasa sungkan. Kalau misalnya ada orang misalnya nih buat kamu, jangan pak, jangan. Terima rezekinya. Doain dia, Pak, semoga barokah ya. Mulai sekarang rubah seperti itu pikirannya. Karena hadiah dari apapun dalam bentuknya orang ataupun semesta kasih kabar bagus tiba-tiba giling kamu ke arah yang bagus, itu berarti memang hadiah buat kamu. Tetap berdoa lagi. Tadi udah berapa kali ya yang kalau nggak salah Aquarius juga minta ada berdoa lagi. Jadi untuk Gemini, ini sekian pembacaan dari aku, dan di sini aku ada program nanti baru ya teman-teman terkait dengan berbicara ya, untuk merilis segala sesuatu. Aku ada program coaching. Coaching sendiri itu sebetulnya solusi tidak dari aku tidak menggunakan tarot, tapi aku menggunakan kartu lain namanya Intuitive Coach, khusus untuk coaching. Gunanya apa? Untuk yang diri kamu sekarang stuck nih, untuk ke depan. Tapi bukan gara-gara dia kak, gara-gara dia kayak tarot, gimana dia, no, aku nggak kayak gitu. Jadi gimana caranya supaya mungkin ya, supaya relationshipku itu tidak gagal lagi ke depannya. Nah itu dia yang harus digali. Karena kalau misalnya tidak digali, kamu nggak akan tahu potensi kamu tuh apa, ya arah kamu itu kemana. Nah di sini nanti mungkin ke depannya aku akan buka coaching itu 45 menit tanpa tarot ya teman-teman, pure coaching. Karena coaching ini bukan solusi, tapi lebih menggali deep down kamu, ide-ide apa lagi sih, cara asik apa lagi sih yang bisa ngebuat kamu tuh happy. Dan itu memang harganya memang nggak murah teman-teman, ratusan ribu, tapi aku yakin worth it buat kamu gitu loh. Karena aku sendiri pun di coaching dan aku healing. Oke? So, ini adalah sekilas infonya aja. Tetap baik-baik ya, buang yang jelek, abaikan suara sumbang. Stay fokus ya Gemini, jangan lupa. See you when I see you and bye-bye. Hai, apa kabar kalian semua? Di sini untuk terakhir adalah Libra. Libra, kita sama-sama cek untuk kisah cinta kamu ya di Maret. Not for you. Libra, jangan maksain seseorang untuk jadi sama kamu. Coba lihat yang lain. Tuh kan, go to the distance. Ini bagus sih, teman-teman. Jadi gini. Untuk kamu yang single, mungkin saja kamu di sini merasakan patah hati, merasakan, oh ya, ternyata dia tidak sesuai yang aku mau gitu loh, atau dia tidak merespon aku. Bisa jadi dia sibuk sama teman-temannya, bisa jadi dia sudah punya yang lain. Kuncinya itu. Oke, ada the tower. Afirmasinya pas ya. Jadi sudah, dia mungkin sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan orang lain. Dan di sini ada the tower. Ya, the lovers. Hubungannya ini lagi-lagi hubungan koneksi dengan orang lain. Jadi di sini teman-teman, even kamu masih cinta, kamu masih sayang sama orang ini, tapi tetap aja dia ini adalah orang yang mungkin tidak pantas untuk kamu, tidak pantas untuk kamu perjuangkan. Go the distance. Ada butuh proses sayang, ada butuh proses. Jadi di sini kamu harus bisa melihat lebih jauh lagi. Kenapa ya semesta ini tuh ngebuat jadi nggak enak begini hubunganku? Ternyata aku tahu lebih dalam gitu. Karena kamu disuruh stop intinya sama orang ini. Ini ada Ace of Cups dan ada Eight of Swords. Awalnya tuh akan susah, percaya sama aku. Kamu akan sedih, rasakan sakitnya ya, nangis-nangis berdarah,
ada orang mau bantu kamu, kamu nggak mau, atau ada orang yang sebetulnya ada yang suka sama kamu, tapi kamu tetap aja terpaku dengan hubungan atau trauma dari masa lalu. Di sini kamu juga harus bisa, namanya apa ya teman-teman, konsul sama orang yang tepat, gitu. Nih, ada Five of Swords. Kayaknya semacam kayak kamu jadi kayak nggak percaya cinta lagi deh, males gitu ya, males ya. Dan di sini kamu mau cari kesempatan baru, mungkin mau yang pasti-pasti aja deh. Aku udah nggak mau lagi sama yang nggak jelas. Kedepannya dari aku harus proaktif, aku harus seleksi dulu, aku harus sayangi diriku sendiri. Ini jelas ya teman-teman. Kartunya di sini Queen of Swords. Kamu yang harus pegang kontrol kendali dalam diri kamu. Three of Swords, The Tower, dan The Lovers. Ini sudah pasti ada koneksi perasaan dengan orang yang sudah kamu kenal. Dia bisa sibuk dengan teman-temannya, dia ngacuin kamu sehingga hubungan kamu ini berakhir. Ya, di sini ada juga go the distance. Dikala hubungan kamu berakhir, kamu di sini bisa lebih merenung. Selama ini kebaikan dia apa sih sama aku? Selama ini perhatian dia memang lebih, tapi dia sudah mengkhianati aku. Aku tidak bisa memiliki, tapi kamu di sini memang susah move on. Kenapa? Karena mungkin ada tawaran-tawaran dari dia untuk kembali lagi sama kamu, dan di sini kamu kayaknya, aku sakit, aku nggak percaya lagi. Pada akhirnya dia pergi, meninggalkan kamu, ya, benar-benar pergi. Kamu mau putus hubungan, udah nggak mau lagi sama dia. Kamu di sini stand up buat kebahagiaan kamu sendiri. Dan di sini kamu fokus mungkin bekerja. Kamu fokus untuk cari yang pasti-pasti aja. Apa yang bisa kamu raih, potensi-potensi apa yang masih belum tergali, ini kamu lakukan, gitu ya. Happy ending story sebetulnya. Kalau semesta itu udah bilang, oh dia nggak baik buat kamu, ya sudah. Mau kamu kejar kayak apa, dia nggak akan bisa sama kamu. Kayak gitu ya. Untuk yang sudah menikah di sini, ada King of Wands. Kamu mungkin berdealing dengan orang yang keras. Kamu berdealing dengan orang yang sebetulnya kayak mengontrol kamu terlalu berlebihan. Kamu terlalu dibuat mainan sama dia. Kamu terlalu kayak gimana ya teman-teman? Kamu seperti orang yang tadinya nggak bisa berontak, kamu udah berontak, kamu bilang, hey, enough. Dan kamu akhiri. Di sini kamu mau menyelesaikan, ya kamu ada kayak mau kasih serangan terakhir sama dia. Bahwa habis ini, setelah aku merasakan ketidakadilan ini, aku akan pergi, aku akan move on tuh. Jadi kamu akan pergi ya teman-teman, meninggalkan dia. Kamu boleh orang yang di atas, boleh di bawah, mana aja. Kamu akan meninggalkan pasangan toksik kamu di sini. Healingnya gimana? Kamu membersihkan diri, udah nggak mau mikir yang lalu-lalu. Kamu di sini bisa memutuskan mana yang baik dan enggak buat kamu. Tidak harus segera, tapi kamu masih menimbang-nimbang sebuah keputusan. Dan di sini kamu berakhir kayak, aku mau istirahat dulu deh dari segala macam penat. Bisa terjadi perceraian ya teman-teman. Kalau terkait dengan hukum, keseimbangan, berarti bisa terjadi adanya perceraian karena kamu sudah muak dengan orang ini. Kamu semacam kayak, oh ya, I'm already free. Aku udah bisa fighting back. Entah kamu dapat inspirasi dari mana, mungkin dari videoku atau dari video lain, healing yang lain. Kamu stop di sini. That's good for you.
Kamu lebih memikirkan abundance, kelimpahan untuk dirimu sendiri itu lebih penting Libra, daripada kamu bikin orang yang ngebuat kelimpahan kamu tuh jadi hilang, makin apes. Masih banyak opsi selain orang ini. Tenang, lupain aja. Runner, ya, kamu harus lari, harus cepat di sini. Jangan dengerin ego. Kamu lari aja. Kalau misalnya kamu merasa udah lelah, cabut. Nggak ada yang bisa mendikte kita atas suatu kebahagiaan yang harusnya kita dapat. Ini untuk kelimpahan kamu ya. Kamu pantas mendapatkan yang lebih dari ini. Mulai sekarang, cobalah ya, gali potensi-potensi yang ada dalam diri teman-teman. Kalau kamu bisa ngelupain dia, apa nih yang buat kamu mengalihkan perhatian ke hobi baru, mungkin pekerjaan baru. Jangan ngeluh, no more complaining. Dia bilang di sini, with your increased confidence and assertiveness, watch this positive affirmation blossom into reality. Kenyataannya kita seperti ini, hancur dan sudah selesai gitu, dan kamu harus terima. Karena kenapa? Kalau seandainya kamu menerima, nanti Tuhan akan ganti kok. Detox your friendship, hati-hati sama teman-teman toksik, teman-teman circle-nya dia, lupain semua, blok. Ya. Harus ada permintaan penuh nih. Kalau seandainya kamu pengen sesuatu, aku pengen sukses nih, tapi jangan buat nyumpain dia ya. Aku pengen sukses, aku pengen biar dia tuh nyesel gitu. Tapi untuk motivasi diri kamu sendiri gak masalah. Kerjasamalah daripada berkompetisi. Ini buat kamu yang di kantor. Kalau misalnya ada orang-orang yang suka kayak, atau teman-teman kamu yang kayak merasa lebih hebat, aku bisa gini, aku bisa gitu. Oh ya sudah, iya kok, kamu hebat, gitu aja. Jadi nggak usah berkompetisi sama dia. Harus seiring sejalan supaya pertemanan itu akan lebih baik. Kenapa? Karena kalau seandainya kita tuh berteman dengan ego, itu pasti akan hebat-hebatan dan jadinya nggak akan ada nyaman di situ. Sampai kapan mau seperti ini? Mau berteman apa mau saingan? Mending kalau ada hadiahnya, kan nggak ada. Intinya kita harus meng-upgrade diri, gali lagi potensi apa lagi nih. Selain aku taruh nanti aku mau belajar apa lagi. Nah, gitu loh. Apa nih yang bisa berhubungan? Cabangnya kan banyak. Oke, sekian pembacaan dari aku. Semoga kamu suka Libra. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan juga untuk di kalau bisa ambil yang baik, buang yang jelek. Oke, see you. Bye bye.